Nah, akhirnya apa? Karena orang ini paham ayat ini, ya, maka dia kemudian mengundurkan diri. Kalau tidak salah dia membuka toko atau jualan obat-obatan herbal. Dari manajer dan kemauan sendiri dia buka toko herbal. Setelah itu dalam waktu yang tidak lama dia ke rumah saya izin untuk pindah ke daerah Jawa Timur. Saya belum tahu kabarnya sekarang, tapi ini termasuk orang yang berani menanggung resiko. Belum tentu semua orang berani seperti itu. Padahal kerjaannya nggak haram-haram banget. Saya katakan nggak haram-haram banget, itu aslinya halal. Ini fikih muamalat ya. Kita bekerja di hotel itu aslinya halal. Kita bekerja di kapal pesiar itu aslinya halal. Kita bekerja di mall itu aslinya halal. Tetapi kalau yang halal ini menyebabkan kita haram, jadi haram. Kalau tidak menyebabkan yang haram, maka jadi halal. Ya, ini banyak pertanyaan dari para jamaah. Ya, ibu-ibu kalau kepengen ngikuti fikih muamalat, ya, alhamdulillah kita ada kajian rutin di salah satu stasiun televisi swasta, tapi yang Islami, yang tidak ada bisa dilihat harus pakai parabola. Ya, Wisol TV itu setiap Sabtu jam 10 sampai jam 12, Sabtu pertama dan Sabtu ketiga, jam 10 sampai jam 12, fikih muamalat kontemporer. Kita perbanyak pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Justru yang sering bertanya itu dari luar Jawa, dari Lampung, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Karena kalau di sana Pak, di Lampung itu banyak teman-teman kita yang memang tidak bisa lihat televisi kecuali harus dengan pasang parabola. Tetapi justru dia dapat semua channel. Ya ada yang jelek, ada yang baik. Makanya mereka mendapatkan TV-TV yang pakai parabola. Kalau Jakarta, Bekasi nggak usah pakai parabola, bisa lihat. Makanya jarang masang parabola. Yang dilihat ya kalau acara-acara hiburan aja. Kalau bapak dan ibu kepengen acara yang Islami, ya pasang itu. Tapi pilih yang Islami saja. Sudah ada sekitar 15 channel televisi Muslim kira-kira lah. Dari Muhammadiyah ada, dari MUI ada, dari Nahdlatul Ulama juga ada. Di berbagai komunitas alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah punya televisi, walaupun sifatnya tidak seperti TV mainstream nasional. Tapi lumayan Bu. Kita bisa belajar dari rumah, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di luar Jawa, subhanallah. Itu pertanyaannya nggak habis-habis, banyak banget pertanyaan, termasuk masalah-masalah kontemporer, masalah jual beli seperti itu. Ya. Jadi saya ulangi lagi Bu, bahwa termasuk pertanyaan tadi, pertanyaan boleh nggak kita bekerja di hotel, boleh nggak kita, boleh. Cuman kalau pekerjaan itu membuat kita nggak sholat, kayak ada orang TKW di Hongkong nanya, Ustadz, saya ini kerja di Hongkong itu, tetapi perusahaan saya tidak memberikan kesempatan untuk sholat Jumat. Bagaimana hukumnya? Saya bilang pindah kerja. Emangnya uang hanya di Hongkong? Ngapain jauh-jauh ke Hongkong? Bekasi aja masih banyak pekerjaan. Ngapain ke Hongkong? Nanti kan ada hukum berhijrah ke negara kafir. Ada hukumannya itu. Termasuk ayat ini, ayat surat An-Nisa ayat 96. Itu ada turunan hukumnya, hukum bekerja di negara kafir. Hongkong, Cina, Vietnam, Eropa. Ini ada seorang ustadz, teman saya, ustadz besar, itu sedang ada perjalanan dakwah ke Eropa. Kemudian ada seorang syekh itu memberitahu kepada saya, sekarang hati-hati ke Eropa itu, apalagi jenggotan. Isu terorisme sangat mudah diangkat. Bisa saja dituduh terorisme selesai. Karena mungkin setelah ada pengeboman di Swiss sama Perancis itu, wow, itu memang ketat. Makanya harus hati-hati. Kalau nggak perlu banget,
jangan musafir ke negara-negara yang non muslim. Ya, termasuk ini Hong Kong, nggak bisa sholat. Ngapain jauh-jauh mencari rezeki di Hong Kong kalau nggak bisa sholat Jumat? Ayat 97. Ya. Jadi di sini aja banyak pekerjaan. Jadi kalau kita mau bekerja insya Allah ada, rezeki itu ada. Jadi hukumnya haram Bu ya, bekerja di Hong Kong sampai nggak bisa sholat Jumat. Jangan kan di Hong Kong, di Amerika aja kadang-kadang susah nyari masjid untuk Jumatan, walaupun sana Islamnya udah besar. Di Hong Kong masih minoritas, di Vietnam apalagi. Ya. Nah itu ya. Karena itu ayat itu jadi patokan. Termasuk bekerja di tempat yang di situ banyak maksiatnya. Maka kalau bisa tadi kalau lihat hotelnya, kalau hotelnya Islam, sekarang ada hotel syariah. Majelis Ulama Indonesia sudah mulai mengeluarkan sertifikat hotel syariah, rumah makan syariah. Semuanya sekarang sedikit syariah itu begitu. Pesawat syariah. Loh benar kok. 3 pilot itu datang bukan ke saya, ke perkumpulan ya, kita punya komunitas ya ulama-ulama muda ya, itu datang ke situ. Mau apa? Bapak-bapak pilot yang masih aktif, kami kepengen mendirikan pesawat syariah. Pilot itu mau keluar dari maskapai penerbangan konvensional, mau membuat pesawat sendiri, cuma nggak punya modal, gimana ini? Beli pesawat. Syariahnya bagaimana? Paling tidak pramugarinya berjilbab, tidak mengumbar aurat. Sekarang kan rata-rata mengumbar aurat, ya kan? Kelihatan betisnya, kelihatan ininya, kelihatan auratnya lah. Mendingan di Indonesia, di Vietnam sana, di mana ya? Itu ya Allah memang sengaja dibuka auratnya supaya banyak pelanggannya. Itu ada pemiliknya seorang perempuan. Kalau enggak Taiwan, Vietnam saya lupa. Itu laris banget, memang uang kaya raya. Pesawatnya, pramugarinya enggak pakai baju. Ibu enggak percaya? Oh, negara bebas kayak gitu, negara komunis kok. Jadi makanya pelanggan yang laki-laki banyak banget itu. Berdesak-desakan, pramugarinya bukan nggak pakai baju telanjang bulat, enggak. Tapi maksudnya ya dibuka lah aurat-auratnya sengaja. Ya orang seneng lah. Lah itu kayak gitu itu harus dihindari. Ya. Jadi tadi pramugarinya harus pakai jilbab. Makanannya nggak boleh ada khamr. Ibu tahu nggak? Hampir semua pesawat di dunia ini ada khamrnya. Hampir, itu peraturan internasional. Hotel berbintang 5 itu aturannya harus ada khamr. Makanya Indonesia juga gitu, nggak bisa kita menghapus pabrik-pabrik khamr. Pemprov, pemerintahan provinsi DKI sendiri punya saham. Itu pengakuan gubernur, punya saham dalam pabrik pembuatan khamr. Itu pemerintahan DKI itu ngaku sendiri ya. Dengan dalih apa? Untuk orang-orang asing, para turis, menghormati mereka. Hotel berbintang 5 harus ada khamrnya, harus ada tempat diskonya. Itu sudah. Makanya memang hidup sekarang ini banyak tantangan Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu ya kita tetap ya kembali kepada ayat tadi 97 bahwa wajib berhijrah ke tempat yang aman. Yang aman itu bagaimana? Yang kita bisa melaksanakan syariat Islam. Ini kan turun Bu. Karena apa? Sebagian orang Islam dari Mekah tidak mau berhijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Alasannya apa? Masih punya apartemen, masih punya dagangan, masih punya toko, masih punya kerjaan, nggak bisa ditinggalkan hijrah ke Madinah. Ya sudah di situ bersama orang kafir. Apa yang terjadi? Ketika perang Badar, orang-orang Islam itu ditangkapin, dijadikan tameng. Jadi ini orang kafir perang nih. Ini orang Islam, pasukan kafir.
Lah orang Islam yang nggak hijrah ini diikat di depan untuk tameng. Jadi kalau orang Islam mana, ini teman kamu yang kena, brang, mati akhirnya. Terus turun ayat itu. Kamu kenapa mati di sini? Ya kami orang lemah di Mekah, nggak punya kekuatan, ya pindah dong ke Medina. Dunia Allah itu cuma Mekah, udah nggak ada alasan. Mati dalam keadaan mendolimi diri sendiri, terbunuh oleh umat Islam sendiri, kan jadi tameng orang-orang kafir. Kita mau Bu jadi tamengnya orang-orang kafir? Nggak mau. Makanya udahlah, kita itu berhijrah ke tempat yang lebih aman, yang kita bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan puasa, bisa melaksanakan syiar-syiar Islam. Maka pilihan kita adalah hidup di negara yang mayoritas Muslim, hidup di tempat atau kerja di suatu perusahaan yang pimpinannya Muslim, yang kita bisa, paling tidak kita bisa dibebaskan untuk beribadah. Jangan seperti pegawai mall yang harus dipaksa menggunakan pakaian sambileto atau apa itu, pakaian Natal, pakaian ya agama lain, ya. Itu kan mendingan ya nggak usah kerja di situ. Kalau dipaksa untuk murtad sih tidak, tetapi dikit lagi jadi murtad gitu loh. Dipaksa untuk seperti itu. Kemudian dipaksa untuk pakai pakaian yang you can see, kelihatan paha dan betisnya. Tahu nggak Bu, ada orang dari mall itu Bu, buka jilbabnya, pakainya bikini, pakaiannya sampai atas, ketika pulang dia pakai jilbab lagi. Dia pakai jilbab lagi, bayangkan aslinya dia itu orang baik kayak ibu-ibu pakai jilbab. Tapi karena tokonya atau mallnya atau kantornya nggak bolehkan pakai jilbab, dia lepas jilbab, menampakkan auratnya. Nanti kalau sudah selesai kerja dia pakai jilbab lagi. Coba bayangkan, mengorbankan prinsipnya demi sesuap nasi. Itu masalah yang banyak menimpa kehidupan kita. Bagaimana solusinya? Harus kuat akidah kita, kuat ilmu kita. Ibu sekalian, sebenarnya ayat surat An-Nisa ayat 4 yang saya bacakan tadi itu berhubungan dengan apa? Dengan kasus seorang istri ya, yang diwarisi oleh bapaknya sebuah rumah. Suaminya tahu bahwa istrinya baru dapat hibah, bukan waris ya, hibah dari bapaknya. Maka dia kepingin mengambil alih rumah istrinya itu untuk modal kerja. Lihat bagaimana masalah keluarga itu dimulai dari fulus, uang. Saya nggak punya kerjaan, saya kepingin bisnis tapi nggak punya modal. Kamu punya rumah, pemberian bapak kamu mana? Saya jual, saya untuk modal. Kalau kamu memang benar-benar taat sama suami, pakai dalil juga, istri harus taat sama suami. Istrinya SMS, Ustaz gimana ini? Kata suami harus taat sama suami, gimana? Bapaknya enggak, jangan dijual. Itu aslinya rumah saya berikan untuk kamu, bukan untuk suami kamu. Dia bingung gimana ini. Bapak saya bilang A, suami saya bilang B. Mana ditaati, Bu? Bu, sebagai istri, mana ditaati, bapak atau suami? Enggak, saya tanya, yang ditaati itu bapak atau suami? Suami. Enggak, maksud saya tanya sama suami sekarang. Pak, boleh nggak seorang suami memaksa agar istrinya taat sama dia? Ini ibu-ibu ini bingung, karena kenapa bingung? Nggak ngaji. Jadi alhamdulillah ibu ini ngaji di sini. Insya Allah kalau begitu, insya Allah nggak bingung Bu ya.
Ini ibu ini bingung SMS ke saya, gimana Ustaz ini? Katanya seorang istri kalau sudah punya suami ya tanya sama suami, jangan kepada bapaknya. Bener nggak? Iya bener, teorinya memang begitu. Kalau seorang istri sudah lepas dari bapaknya, kemudian diambil oleh suami, kalau dalam pernikahan kan begitu, sudah saya serahkan anak saya ini kepadamu, kan gitu. Ada namanya dalam resepsi pernikahan itu apa? Serah terima, sertijab ya. Enggak sertijab, serah terima jabatan. Jadi perempuan ini udah serahkan, udah diboyong oleh laki-laki, udah bapaknya udah lepas diri, udah nggak bisa apa-apalah. Mau diapakan anak itu udah nggak bisa apa-apa. Makanya beratnya kalau punya anak perempuan itu sudah didik sejak bayi sampai besar dengan uang yang tidak dikit, dengan perasaan, dengan keringat, dengan tangisan. Habis itu diambil orang lain. Diambil orang lain. Mengalirlah air mata kita. Mendingan kalau orang lain itu baik, ya taat sama orang tua, hormat sama mertua, tanggung jawab, kita alhamdulillah dapat menantu yang baik, kita tenang. Kalau menantunya jahat kayak tadi, udah hartanya diberikan sama anaknya ngerebut. Kata anak, bapak, kalau rumah ini nggak diberikan sama saya kembalikan anak bapak, anak ambil lagi. Oh, iya cerai ya. Maka istrinya bilang, Ustaz jatuh cerai enggak? Jatuh cerai enggak bu? Jatuh cerai enggak? Kalau bapak, maksudnya mertuanya, tidak memberikan rumah ini kepada saya kembalikan anak bapak. Nih, cerai. Itu namanya tolakul mu'allaq, cerai yang tergantung. Kan belum terjadi. Kalau bapak nggak mau memberikan rumah ini kepada saya, maka saya kembalikan anak bapak ke bapak. Maksudnya saya ceraikan anak bapak. Itu kalau terjadi. Ternyata terjadi, bapaknya enggak saya berikan. Jatuh cerai enggak? Cerai, ya kan? Rumit masalahnya. Jatuh cerai. Istrinya bingung. Ya, kamu ikut saya atau ikut bapak? Oh, bingung dia. Ibu itu perempuan itu lemah bingung dia, pusing dia gimana. Ya, dia bilang gini aja lah, rumah ini digadaikan aja. Kata bapaknya juga gitu, digadaikan aja, tapi jangan dijual. Enggak, pokoknya saya jual. Otoriter banget ini. Kemudian dia bilang, wahai istriku, kalau kamu ikut saya, jangan sekali-kali berhubungan dengan keluarga kamu semuanya. Oh, itu, jangan berhubungan dengan keluarga kamu. Padahal suaminya itu numpang di rumah mertuanya. Mantap kan? Ini namanya orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong. Kalau saya udah cerai aja lah, ngapain menantu kayak kamu, nggak manfaat, kayak sampah. Gitu mestinya gitu. Bisa kok nyari suami lain yang baik. Ya, istrinya juga gitu. Gimana ini Ustaz? Ya sudah, cerai nggak masalah, tinggalkan suami kayak gitu. La ta'ata fi maksiatil khaliq. La ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak taat, tidak boleh taat kepada suami yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiatnya di mana, Bu? Maksiatnya pertama, banyak ini maksiatnya. Kepengin mengambil harta istri, memaksa. Dengan rumah atas nama istrinya sudah dibakar. Tadi saya bacakan ayat tadi kan, surat An-Nisa ayat 4. Janganlah kamu memakan harta istri kamu, memakan mahar istri kamu, kecuali kalau istri kamu merelakan. Ini enggak rela istrinya karena dia takut kualat sama bapaknya. Jadi kalau dia maju kena, mundur kena, ke suaminya dia
dimurkai oleh bapaknya. Kalau dia ke bapaknya, dia dimurkai oleh suaminya, kasihan sebenarnya. Makanya Pak, Bu, kalau nanti mau menantunan, terutama anak ibu kalau perempuan, hati-hati, harus seleksi bener mencari menantu itu. Kalau anaknya laki-laki nggak masalah, insya Allah karena dia pemimpin. Tapi kalau perempuan, kalau salah pilih udah pusing Pak. Ini banyak kasus seperti itu. Jadi rahimahullah, berarti pertama kesalahan dia mengambil harta istri, memaksa, nggak boleh. Seorang suami itu tidak boleh mengambil harta istri, walaupun untuk modal kerja, kalau istrinya tidak rela. Kedua, dia menyuruh untuk memutuskan tali silaturahim dengan bapaknya. Ya. Ketika dia durhaka kepada mertua, nggak sopan itu. Ya, durhaka kepada mertua, maka suami ini ada suami sudah bermaksiat, maksiatnya double. Makanya tidak layak seorang muslimah hidup dengan orang yang berakhlak seperti itu. Ini kasus Bu ya, kasus yang terjadi di dekat dengan kita. Ya, daerah nggak tahu mana, tapi saya dapat curhatan seperti itu. Di sana ada kasus lagi yang saya sampai sekarang belum bisa menjawab, mengirim sebuah surat yang panjang banget, belum saya baca, tapi hampir sama kasusnya, itu seorang istri yang lari dari suaminya. Kalau ini istri lari dari suaminya karena suaminya utangnya banyak, ya nggak bisa dibayar, ya, dan dia konflik dengan mertuanya juga. Kalau ini kasusnya hampir sama, suaminya yang salah, ya. Istrinya nggak betah, kemudian melarikan. Nah, di sini ada kesalahan istri karena melarikan dari suami, pada itu masih suaminya. Dan ini juga dilematis, gimana kita mau mengarahkan kamu sama suami Anda, nggak bisa karena suaminya begitu. Ya, ngambil harta, utangnya banyak, nggak bisa bayar, nggak bisa memberikan nafkah sedikit pun. Yang kerja istrinya terus, saya bekerja pokoknya diambil, saya bekerja doanya diambil. Dia nganggur aja di rumah. Ya, makanya dia lari dari suaminya. Hukumnya bagaimana? Boleh nggak lari dari suami? Nggak boleh. Cuma nanti solusinya bagaimana kalau suami itu tidak bekerja, nganggur, hanya mengambil gaji dari istrinya. Maka seorang istri boleh menggugat cerai ke pengadilan, itu salah satu solusinya. Ya, tapi belum kita jawab. Saya kira itu dulu Bu ya, beberapa kasus kontemporer yang kita dapati sehari-hari, bekerja di tempat yang banyak maksiatnya, ya, bekerja di suatu instansi lembaga yang pimpinannya kafir, yang menyuruh kepada kemaksiatan, mendolimi rakyatnya, ya. Kemudian bekerja di luar negeri yang itu negara yang non muslim, kita nggak bisa sholat Jumat, banyak kan kasus. Ya, kemudian juga ini adalah bekerja di hotel yang tadi orangnya berhijrah ini insya Allah orangnya berhijrah. Ya, subhanallah, jadi hijrahnya itu nampaknya ya hampir 100% lah. Penampilannya dirubah semuanya, kemudian juga cara ngomongnya berubah semuanya. Walaupun dia harus sabar dikit karena apa? Kan harus jualan ya herbal itu, tapi nggak tahu sekarang udah pulang ya. Kemudian yang terakhir tadi adalah kasus suami istri, 2 kasus suami istri yang rata-rata suaminya tidak punya bekal agama sehingga mendolimi istrinya. Ada kasus lagi sebenarnya, tapi kapan-kapan kita sampaikan, seorang suami yang tahu agama, lulusan pesantren, tapi kemudian mendolimi istrinya pakai cadar, ya. Sehingga dia melarang istrinya untuk tidak menjenguk bapaknya yang sakit keras, sehingga bapak itu meninggal dunia. Anaknya atau istrinya ini nggak sempat melihat bapaknya meninggal karena dilarang oleh suaminya. Dilematis, dia taat suami atau menjenguk bapaknya yang sedang sakit keras. Taat mana Bu? Suami bilang nanti aja. Bapaknya sudah mau mati, luar kota sih, dekat sebenarnya, nggak jauh dari sini tapi luar kota. Sampai bapaknya mati, yang dosa siapa? Suami. Istrinya benar nggak pergi karena dilarang oleh suami. Benar ya? Tapi gimana bapaknya mati gitu?
Eh? Saya kasihan kadang-kadang sama istri-istri itu. Kalau dapat suami yang kayak gini itu alangkah sengsaranya. Bapaknya kejang-kejang mau mati, dia nggak boleh nengok. Alasannya apa saya nggak tahu. Yang jelas bapaknya udah mati. Ya. Wallahu alam bisawab. Saya kira ini perlu solusi-solusi yang sesuai dengan syariat. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.